Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys semua ras masya Allah. Guys mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Pasti kalian penasaran 2 hari yang lalu kayak Tisam update story WhatsApp di mana ada mbak yang dicekal di imigrasi. Itu orang tetangga kayak Tisam sendiri cuy, orang Indramayu. Ampun ampun, ya udah kita sebut aja namanya Mbak Uum, emang namanya Mbak Uum biar temennya tahu ya, kalau Mbak Uum sekarang di blacklist ya dari Hong Kong. Dia harus pulang tuh ke Indramayu. Padahal dia itu kemarin itu pulang itu mau lagi tunggu visa, dia baru aja dapat majikan, di-terminate sama majikannya. Biasa, kasus bangkong. Nah, itu pun hidupnya, lingkupnya ini begitu boring gitu, jenuh. Aduh, ini tipikal orang sebenarnya nurutan ya sama teman kalau misalkan dia tuh udah percaya sama orang. Ini sebenarnya Mbak Uum ini, anaknya ini Lugu dan Oon ini bedanya tipis ya. Kaisam sih udah langsung ngomong aja apa adanya ya. Jadi Mbak Uum ini kenal sama Kayatisam itu kalau nggak salah 5 bulan yang laluan dalam keadaan kondisi paspor yang digadekan temannya. Kaisam bilang, "Kamu pintar sekali paspor digade-gadekan untuk teman. Kamunya sekarang kelabakan nyawa gimana?" Akhirnya si Mbak Umi ini, "Ya udah kamu sana coba nagih sama majikannya." Sampai dia itu tengah malam tungguin Mbaknya libur. Mbaknya tuh liburnya pinter. Pagi apa namanya, didatengin rumah majikannya udah pergi libur. Pergi, apa namanya, pulang, jam 9 ditunggu di rumah majikannya, belum pulang-pulang. Nah, sampai akhirnya karena Mbak Umi ini sering ke rumahnya majikan untuk nanya si Mbaknya, si majikannya ini risih ya cuy. Akhirnya katanya sih di-terminate. Mbak yang, apa namanya, pakai datanya si Mbak keadaan paspornya. Nah, paspornya itu kemarin itu kayak Zisam ambilin 3.000. Ampun ampun Mbak itu digadein temennya. Ada orang kayak gini kok, bodoh dipelihara maksudnya. Jadi ceritanya si Mbak ini di-terminate, carilah majikan coy, sudah cimeng, tinggal tunggu visa. Kebetulan karena dia orang Indramayu, ya sekalian kayak Tisam nitip 1 koper oleh-oleh. Biasa di rumahnya Kaisam kan tetangga itu banyak ya cuy ya, biasa walaupun kayak Tisam nggak pulang 10 tahun ya, tapi kan kopi nyampe, ya kan oleh-oleh nyampe. Sekoper tuh punya kayak Tisam, bawain nih, sekalian kamu mampir ke rumah saya," ya kan. Lagi-lagi si anak ini tipikal orang yang nurut aja kalau disuruh itu cuy. Akhirnya, "Siap kayak Tisam," dibawakan akhirnya cuy. Udah pamit nih ya, udah mau check in lolos. Masuk, udah pamit, "Kaisam, udah saya mau, apa namanya, mau ke gate," gitu kan. Masuk ke imigrasi, dicekal, baru aja laporan 5 menit yang lalu itu check-in ya. Aduh, majikannya tuh sebenarnya baik, apa namanya, diperiksa dulu gitu kopernya sebelum pergi gitu, majikannya tuh ngecek dulu kopernya tuh. Terus Kak Isam tuh nanya, "Kamu jual akun ya?" "Enggak Kak Isam, saya tuh nggak ngerti masalah akun." Lagi-lagi, "Nggak tahu, saya nggak pernah jual beli akun," katanya, "nggak pernah jual beli bank," katanya. Ya udah Kak Isam percaya aja ya. Oh ya udah berarti mungkin tuduhan majikan, mungkin majikannya menuduh mencurai. Tapi dipikir logika lagi, kenapa ini anak dituduh mencurai? Kan kopernya udah diperiksa, ya kan? Tapi lagi-lagi suuzon kepada majikan ini kayak Isam lebih gede, karena kan majikannya kan udah nggak suka ya cuy ya terminate itu. Akhirnya, ya udah kamu ikuti prosedur polisi aja. Akhirnya cuy si Mbak ini dicekal dari imigrasi ya diambil semua paspor dan lain-lainnya, terus diarahkan ke suatu ruangan imigrasi di bandara. Nah di situ cuy, di imigrasi bandara tersebut saat buka pintu ternyata di dalam itu sudah ada 10 orang yang menanti. Jadi Mbak ini orang yang ke-11 cuy. Nah setelah itu datang lagi 4 lagi, jadi di situ itu 15 orang yang ada di kantor imigrasi cuy. Nah setelah sudah kumpul semua ini para pekerja migran, ada Filipina, ada Indonesia ya cuy ya. Nah kebanyakan yang Indonesia cuy. Baru polisi itu datang.
Saat polisi datang, mereka ini dibawa, sudah diamankan oleh polisi. Di mana koper yang dibawa dibongkar-bongkar, termasuk kopernya kayak Tisam. Isinya kopi semua. Astagfirullahaladzim. Dibongkar semuanya. Aduh, kan, saat investigasi kan nomor handphone kan pasti nonaktif ya. Nah, jadi buat kalian yang dicekal di bandara nggak usah panik ya. Polisi itu akan melakukan investigasi maksimal itu 2 kali 24 jam. Jadi selama 2 hari itu pastinya kalian akan dijadikan tahanan luar atau bebas karena tidak terbukti. Jadi selama masa investigasi kamu ikuti saja prosedurnya. Kalau kalian dituduh sama majikan mencuri dan kamu tidak merasa, ya jangan ngaku. Kamu pun boleh punya hak tidak menjawab ya. Jadi biar nggak salah kaprah, kamu minta penerjemah, termasuk Mbak ini didampingi penerjemah. Alhamdulillah Kaisam saya mendapatkan penerjemah perempuan yang baik. Ya SOP-nya polisi saat apa namanya ditangkap seperti ini pastinya ada investigasi, ada pengecekan body ya cuy ya. Ya ibaratnya dibukain semua ya mungkin kalian yang sudah dicek polisi tahu ya prosedurnya. Nah setelah itu cuy, hari ini 2 hari udah checklist 2 nih chatnya Kaisam. Wah Kaisam kepo, ini anak kenapa nih? Akhirnya Kaisam telepon, "Call me," gaya aja. Sambil mikirin kopinya Kaisam gimana itu? Apakah dibongkar-bongkar sama polisi? Akhirnya si ini chat Kaisam, "Kaisam, saya kasus MOX." Bajirut katanya kamu nggak jual akun, kok jual akun MOX? Gimana ceritanya kamu ini? Kayak Tisam, demi Allah saya tuh nggak jual-jual. Saya itu kayak Tisam disuruh buy toy. Kalian ingat nggak kasus yang Kaisam bahas Alia buy toy yang dibayar $200? Nah ini, masanya anak-anak yang ikut buy toy Alia pada dicekalin cuy. Padahal uang yang dialirkan ke MOX-nya si atas namanya si ini cuma 7.000 Hong Kong dollar. Tapi dari 7.000 ini menjadikan perkara besar yang ini di blacklist. Alhamdulillahnya cuy, polisi ini baik yang nanganin Karena mungkin sekali lagi ya ngelihatnya anaknya lugu kali ya. Dia mungkin di depan polisi, "Demi Allah Pak Polisi, saya nggak jual." Ya seperti cerita sama kayak Tisam seperti itu. Mungkin polisinya juga ini anak kayaknya dibodoh-bodohin aja sama orang kan. Akhirnya si polisi ini, "Kamu di sini kontrak sama siapa?" "Saya udah diputus kontrak Pak dari majikannya." "Terus kamu pengennya gimana?" "Ya saya pengennya pulang Pak, tapi saya nggak punya duit untuk beli tiket pesawat." "Ya udah kalau kayak gitu kamu pulang aja, kabur aja," katanya ke Indonesia. "Udah kamu pulang aja." Polisinya nyuruh seperti itu. "Tapi kamu jangan bilang-bilang," katanya. Ini udah dibilangin sama Kak Syam. Akhirnya cuy, polisi sama penerjemah itu patungan untuk beli tiket pesawatnya Alhamdulillah nih nih masih beruntung ya cuy ya. Akhirnya waktu itu dibelikan Katay. Kaisam saya ingat Kaisam polisi itu ngasih 2.000 penerjemah 1.500 belikan tiket Katay. Bagasinya masuk semua, termasuk bagasinya Kaisam. Iya masuk. Ya Allah Gusti, alhamdulillah kata polisinya, "Udah kamu pulang aja kamu wis kabur aja," katanya, "udah pulang Indonesia. Udah nggak usah jadi tahanan luar." Ih beruntung cuy. Padahal di luar sana banyak ya yang anak-anak dilepas dengan jaminan tahanan luar ya untuk masa investigasi. Nah termasuknya ini beruntung. Ibaratnya mendapatkan tiket gitu aja dari polisi gitu cuy. Dan itu pun polisi tuh nggak bayarnya di dalam gitu cuy, di luar. Jadi ibaratnya kemanusiaan polisi aja nih yang memproseskan ini. Jadi akhirnya si ini akan melakukan penerbangan jam 8 pagi besok. Ya sudah, setelah dia landing dari Hong Kong, bye-bye Hong Kong. Tidak bisa ke sini lagi dengan status blacklist karena MOX by Toy Alia yang dibayar $200 aja. Kaisam kepo, kenapa kok bisa kamu ikut by Toy Alia? Ceritanya lagi-lagi si temen dajalnya ini ya. Kamu itu enggak nganggur enggak? Kenapa? Ayo ikut part time katanya. Part time apa? Udah kamu tinggal ngantri aja. Katanya dibayar 200. Nah ini tadi. Ini kalau nggak salah gemparnya 7 bulanan yang lalu ya, Kaisam bahas By Toy Alia kapan? Coba kalian masih ingat nggak kasus By Toy Alia? Yang dibukakan MOX Bank scan wajah itu cuy. Yang kayak Tisam dapat dapat caci makian dari orang-orang. "Allah ya Tisam itu By Toy apa? Dari dulu juga By Toy itu By Toy tas, kremes dan lain." Enggak cuy. Pada waktu itu kayak Tisam itu sudah mengendus bahwa By Toy yang dicatut oleh mereka adalah kasus money laundry. Kaisam udah katakan sedari awal, tapi ya namanya
kita koar-koar ya cuy ya, belum tentu orang itu percaya sebelum ada korbannya. Nah ini saat ini di akhir tahun ini sudah pada dipanggilin Baitoy Alia yang $200. Apakah kalian pernah ikut Baitoy Alia? Siap-siap aja untuk pencekalan di luar sana. Udah harus siapin cuy mentalnya yang ikut Baitoy Alia, Moxbank, Zabank. Terus apalagi tuh Baitoy Alia? Siapa sih Alia di apa namanya di belakang layar Alia ini? Siapa cuy? Kalau nggak salah itu biasanya dibukakan Baitoy itu di kamar hotel ya. Waktu itu kayak Tisam pernah menemukan 2 laki-laki asing yang bangsa Bang Ades, Bang Paki kayak gitu cuy. Terus di situ banyak handphonenya berjejer. Nah satu card itu satu scan wajah. Nah itu gempar banget tuh Baitoy Alia. Dan itu sudah ada di status money laundry dan sudah ketangkap. Salah satunya adalah pekerja migran Indonesia yang mau dibodoh-bodohi dan tidak tahu informasi tentang itu. Hanya ikut-ikutan teman, buy toy part-time, dibayar 200, ujung-ujungnya blacklist. Tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Jadi terjawab sudah cuy. Kemarin itu kenapa si ini ditangkap sama imigrasi gara-gara jual Moxbank. Aduh, bukan jual ya cuy, tapi lebih ke ketidaktahuan dia ikut aja sehingga menjerumuskan dia ke sindikat money laundry. Aduh, ada aja. Udah mulai ketir-ketir nih yang ikut Baitoy Alia yang dibayar $200. Siapa nih yang koar-koar? Kalau misalkan kalian ketangkap, report semuanya ya. Jangan mau diem aja. Bangsa mafia-mafianya itu ya bangsa-bangsa yang seperti itu. Kita kalau misalkan nggak speak up ya, terserah mereka yang tidak mempercayai silakan, yang mempercayai ucapan kayak Tisam ya syukur alhamdulillah semua ini adalah untuk kebaikan kita, untuk selamat dan kerja baik-baik saja. Nah si dalih-dalihnya mau tunggu visa, ujung-ujungnya mengecewakan ya kan, agensi harus cancel job ya kan, dan sudah tidak bisa melihat Victoria Park lagi. Walaupun dengan visa turis itu tidak bisa kembali ke Hong Kong aja. Jadi Hong Kong sudah menjadi kenangan terburuk apa termanis ini. Oke mungkin itu aja sharing kayak Tisam ini, termasuknya masih diberuntungkan karena di jauh kasus yang sama. Ini banyak teman-teman kita yang masih terhalang ada di Hong Kong dan harus siap-siap tiket pesawat sendiri. Syukur alhamdulillah ya ya sudah berbesar hati menerima konsekuensinya. Jangan dicontoh ya cuy ya, buat kalian jangan pernah membagikan identitas, ID card, paspor, kontrak kerja apapun, karena semua itu bisa disalahgunakan oleh orang yang jahat. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.